Halo para pemirsa Mental Innovating semua di mana berada. Senang menemui Anda kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Edisi kali ini adalah edisi yang ke-38, video yang ke-38. Topik hari ini yang kita bahas adalah mengenai basic trust dan versus mistrust. Nah, ini bicara mengenai manusia. Oleh sarjana Erik Erikson membagi sejak manusia lahir sampai tua ada 8 tahap tingkatan. Nah, tingkatan pertama namanya basic trust, kepercayaan dasar, dan kalau tidak terjadi ketidakpercayaan yang namanya mistrust. Nah, saya akan lihat catatan-catatan yang dari bayi itu dalam kandungannya seperti surga dia dalam rahim ibunya. Nah, tiba saatnya untuk dilahirkan, maka lahir itu dari rongga sempit yang menjadi rongga tak terbatas. Jadi perlu ada ibu yang memberi kesayangan bahwa anakku di dalam kandungan tidak berbahaya, sama lagi dengan di luar kandungan. Nah, bagi ibu biologis yang melahirkannya, sebaiknya menjadi ibu psikologis juga yang merawatnya. Tapi pada sebagian wanita pada era modern ini, ibu-ibu yang ada bisnisnya dan lain sebagainya, kadang-kala tidak mau memberikan ASIH sama bayinya. Ya, mungkin beli susu kaleng. Kaleng itu kan dari susu bubuk sapi. Itu anak sapi untuk anak sapi. Sedangkan payudara ibu untuk ASIH itu untuk anak manusia. Ya, jadi kalau basic trust kepercayaan dasar ya. Jadi bayi yang lahir itu merasa bahwa di dalam kandungan sama dengan di luar kandungan. Kalau ibunya punya naluri keibuan yang tinggi, dia akan rawat. Tapi kalau tidak, misalnya ibunya bisnis dan lain sebagainya, terpaksa babysitter, pembantu rumah tangga barangkali, omanya barangkali, tantenya, atau kalau tidak ada perempuan laki-laki, opaknya mungkin. Nah, anak itu tidak mengenal makhluk siapa yang melahirkan dia. Ibu biologis, dia hanya mengenal ibu psikologis. Nah, kalau ini menyerangkan dia keluar ke muka bumi, maka akan timbul namanya basic trust. Ya, anak merasa dunia ini aman, mudah percaya pada orang lain dan lingkungan, mudah bergaul, mau mengerti dan mengalah pada orang-orang guna mencegah konflik, tidak mudah berburuk sangka, optimis memandang masa depan, penyelesaian diri yang baik, dan lain-lain. Sebaliknya, kalau ini tidak didapatin, karena faktor lain, misalnya ibunya sibuk atau orang lain ditelantarkan, jadi bayi yang kecil itu merasa dunia ini mengancam, tidak bersahabat. Timbullah mistrust. Mistrust itu kebalikan dari basic trust. Ya, kebalikannya apa? Anak merasa ini terancam, tidak mudah percaya orang lain dari lingkungan, sulit dalam pergaulan, suka curiga yang tanpa alasan, hanya mau mengerti, tidak mau dimengerti orang lain. Dia yang harus dimengerti. Mudah berburuk sangka, pesimis memandang masa depannya, dan penyelesaian dirinya yang buruknya. Nah, ini perlu orang tua mengawasi dari awal, guna memberikan support dan arahan supaya tidak terjadi mistrust. Kenapa? Karena dampaknya ini besar sampai di kemudian hari. Walaupun ada dampak lain lagi berikutnya sampai 7 tahap ya. Jadi kemudian orang tua guna memberi support, guna mencegah hal-hal mistrust tadi, hal-hal negatif dan mistrust. Dan itu guna membentuk kepribadiannya yang berlaku seumur hidup. Saudara-saudara, ada orang tiap tahap tingkatan itu kan ada 8 tingkatannya. Nanti tingkatan kedua namanya autonomi versus diabetes. Tapi ini kita tidak bahas. Katakanlah suatu remaja ya. Remaja misalnya, dia usia remaja dia. Harusnya dia sudah usia dewasa. Remaja itu adalah usia antara 13 sampai 19 tahun. 13 to 19 teenagers ya. Ada krisis. Setiap perpindahan fase ada krisis. Nah, krisis remaja itu. Kalau remaja terlalu enak di remaja, sampai dia
tidak mau melangkah ke tahap berikutnya dewasa muda. Karena semua itu pada zona nyaman. Dan ini namanya regresi. Kemunduran ya. Nah, kemudian selanjutnya kita sering lihat anak-anak ya. Anak-anak kecil entah 5 tahun 10 tahun. Yang punya basic trust baik, dia akan tetap akrab dengan ibu mamanya. Dia kalau bermain jauh-jauh, biar jauh-jauh tetap dia kembali. Tapi yang punya mistrust, tidak percaya, maka dia melengket sama mamanya, tidak berani bergaul sama teman-teman akrabnya. Usia 3 tahun, anak-anak sudah interaksi bermain, sudah. Kalau nanti karena 3 sampai 5 tahun namanya preschool age, umur masuk TK ya. Jadi anak-anak bermain. Anak-anak yang sehat berani bermain dengan teman-temannya. Anak-anak yang tidak percaya diri selalu melengket sama mamanya. Merengek, di mana mamanya pergi mungkin dia tarik bajunya, begitu terus. Artinya anak ini sudah harus diperhatikan dari awal supaya dia tidak jatuh ke dalam mistrust. Nah, ini apa dampaknya basic trust ini pada manusia dewasa? Manusia setiap permulaan kita kenalan, entah mulai kenalan, pacaran ke, atau melamar pekerjaan ke, atau ada sesuatu yang penting, maka perlu atasan Anda itu atau pasangan Anda yakin bahwa Anda itu sebenarnya layak dipercaya. Jadi, bagaimana caranya? Kalau dia pegawai, dia akan butuh 3 bulan masa percobaan. Kalau dia baik, dia lanjut jadi pegawai. Kalau tidak, tidak. Nah, untuk itu harus kita jujur, layak dipercaya. Kalau kita jujur dan layak dipercaya dan tidak mempersulit jalan hidup orang, maka rezeki itu akan datang rapat-rapat. Tapi kalau kita kurang jujur, kita sering tidak menepati janji, dan kita mempersulit hidup jalannya, maka rezeki itu akan jauh-jauh. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang mulai pemula masuk kerja, jujurlah sama pekerjaan Anda, setia seperti milikmu sendiri sampai suatu saat bos atasan kamu mempercayai kamu. Kalau atasan kamu sudah mempercayai kamu, maka seluruh jalan itu akan mulus. Ya. Tapi kalau dari awal Anda cuma tahu hak, tidak tahu kewajiban, hakmu itu diberi gaji, diberi motor, diberi rumah, diberi fasilitas. Tapi kewajibanmu yang melayani itu perusahaan itu. Begitu juga hubungan suami istri. Saya kira itu saja yang saya bisa berikan mengenai basic trust dan mistrust. Dan ini harus penting bagi ibu-ibu guna kesehatan kepribadian anaknya di kemudian hari. Jadi ada teori bahwa kalau mistrust tidak baik, mistrust terjadi, maka anak tidak mau bergaul, menarik diri, tidak mau suka bergaul, buruk sangka, kaku, selalu minta dimengerti. Itu adalah salah satu teori terjadinya schizofrenia. Schizofrenia pada anak sampai dia dewasa. Sekira sekianlah dari Manado, kita kirimkan salam. Sampai jumpa di edisi berikut. Terima kasih.